kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Panel kemudian berpindah. Saat ini duel Suho dan Lee Min-chung semakin memanas saudara. Suho yang terus memukul tanpa henti membuat Lee Min-chung terpojok dan tak bisa bergerak. Dalam paniknya, Min-chung bergumam, "Sial, aku tak bisa menghabiskan waktuku dengan bocah ini." Dengan pemikiran itu, Min-chung berteriak, "Woi, jodoh mati, apa jika aku menjawab pertanyaanmu? Akankah kau membiarkanku untuk pergi?" Suho menjawab, "Loh, ada apa nih? Kok labil bener? Kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran begitu? Bukankah kau bekerja sama dengan utusan Itarim itu ya?" Min-chung membalas, "Jangan bercanda, si alien itu telah mengkhianatiku. Dia menusukku dari belakang." Beru pun bertanya, "Lalu, kenapa kau selama ini membantunya mendistribusikan Stardust?" Min-chung menjawab, "Semua itu kulakukan karena dia berjanji akan menghabisi si bajingan itu." Sontak Suho kaget mendengar pengakuan Min-chung. "Nani, kau bekerja sama dengannya karena dijanjikan hal seperti itu?" Lalu Min-chung pun mulai menjelaskan, "Setelah terjadi bencana besar yaitu munculnya manusia yang terbangkitkan, sejak saat itu kehidupanku mulai drag system. Ketenaran yang selama ini kubangun perlahan mulai redup. Orang yang awalnya dibawaku menjadi supir pribadiku, kini dia menjadi orang yang sombong sejak menjadi hunter rank S. Untuk mengembalikan jati diri dan kepercayaan diriku, maka orang itu harus tewas apapun yang terjadi. Dan ngomong-ngomong, apa kau berniat menghabisi alien itu?" Suho menjawab, Aku tidak kepikiran sampai di situ sih. Dan jika kita memang bisa saling berbicara, ngapain harus saling baku hantam sampai tewas?" Ucapan naif dari mulut Suho itu membuat Min-chung kecewa. "Sih, aku tak menyangka kau senaif itu. Padahal kau sudah mengetahui motif alien tersebut untuk menginvasi bumi ini. Kau ini mengingatkanku pada salah satu karakter yang paling menjijikan yang pernah kuperankan saat diriku menjadi seorang aktor. Itu adalah karakter ambisius yang tak memiliki pendirian. Kau hanya mengambil keputusan hanya berdasarkan moralitas masyarakat. Aku yakin kau sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya kau inginkan. Seandainya kau tidak dikaruniai kekuatan karena keberuntungan, pasti hidupmu selamanya akan menjadi karakter sampingan dalam dunia sandiwara ini. Suatu saat nanti, kau akan dihadapkan pada situasi di mana kau harus mengambil keputusan yang berat. Maka dari itu, aku akan membuatkan situasi itu untukmu. Identitas dari orang yang kau cari, alien yang disebut utusan Itarim itu adalah seorang..." Sesaat sebelum Lee Min-chung membocorkan identitas Tiel, tiba-tiba kesadaran Lee Min-chung berpindah, di mana tubuhnya seolah-olah dicapit kedua tangan raksasa milik Tiel. Di dimensi itu, Tiel berkata pada jiwanya Lee Min-chung secara langsung, "Lee Min-chung, peranmu cukup sampai di sini saja ya. Kau terlalu banyak bicara tentang hal yang tidak perlu. Kau tidak dibutuhkan lagi. Meski begitu, aku sangat berterima kasih padamu karena berkatmu, aku mempelajari banyak hal. Sayonara, Lee Min-chung. Tubuhmu sekarang adalah milikku." Spontan Lee Min-chung tak terima. "Jangan bercanda, mana mungkin aku membiarkanmu." Sebelum Lee Min-chung menyelesaikan ucapannya, kedua tangan Tiel langsung menjepit jiwa Lee Min-chung sampai tak tersisa. Seketika itu juga tubuh Lee Min-chung di dunia nyata memancarkan aura kuning kayak Son Goku di Dragon Ball. Melihat itu, Suho berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Beru pun menjelaskan, "Itu energi Itarim Monarch muda dan kekuatannya lebih ngeri daripada Brogy saat itu." Perlahan tapi pasti, tubuh Lee Min-chung mulai bertransformasi. Kulitnya mulai mengelupas dan punggungnya mulai muncul sepasang sayap. Dan senjatanya juga ngikut juga, yaitu semakin tajam dan mengerikan. Terkejut akan hal ini, Suho berkata, "Onde mande, ternyata begitu ya." Di sisi yang lain, dengan perubahan yang dia pikir keren, Tiel dalam tubuh Min-chung berkata, "Berawal dari menghancurkan pabrik Stardust kami, lalu sekarang menargetkan Lee Min-chung. Semua yang kau lakukan hanya untuk satu tujuan bukan? Yaitu menemuiku." "Perlu kau tahu, manusia bertopeng hitam pembuat masalah. Aku juga pengen bertemu denganmu." Sejenak Suho diam sambil mikir. Dia berkata, "Dari perubahan Min-chung serta ucapan anehnya, apa mungkin kau utusan yang dikirimkan dewa ke bumi ini?"
Tiel membalas, "Hoho, sudah kuduga kau tahu soal keberadaan kami. Kukatakan sekali lagi, aku datang untuk menguasai bumi ini." Menanggapi ucapan Tiel, Suho pun bersiap dengan bogemnya. Namun sebelum pertarungan itu terjadi, muncul abang-abangan gondrong bersama tekanan aura yang sangat kuat. Abang gondrong saat itu berkata, "Stop, jangan ada yang bergerak. Jika kalian tetap membantah perintahku ini, maka kupastikan tubuh kalian dipenuhi dengan lubang." Dan ternyata abang gondrong ini bukanlah abang bakso di kampung saya, melainkan hunter rank S yaitu Lim Taekyu. Dengan pose seperti Mia Mobile Legend, Lim Taekyu sudah bersiap menembak targetnya. "Lim Minchung, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau melakukan semua ini? Jawablah, Minchung!" ucap Lim Taekyu. Sejenak Suho dan Tiel melakukan gencatan senjata sementara. Di situ Tiel berkata, "Sepertinya obrolan kita tidak bisa dilanjutkan di tempat ini. Kalau begitu, kutunggu kau di tempat tertinggi di area ini, Topeng Hitam." Menyadari bahwa salah satu dari targetnya mau kabur, Lim melepaskan anak panahnya sambil berkata, "Mau kemana lagi kau Minchung? Sudah kubilang kan untuk tidak bergerak tanpa seizinku. Kalau begitu, terimalah ini." Panah Mia Mobile Legend telah dilepaskan, tapi Tiel cuma bengong dan menatap serangan itu. Dan saat panah itu akan mengenainya, Tiel dengan mudah menghindarinya, seolah-olah dia ingin membiarkan anak panah itu mengenai Suho yang ada di belakangnya. Namun Suho juga tidak bodoh. Dengan kekuatan seorang MC, dia pun berhasil menghindar juga. Tak terima satu panahnya nggak ada yang kena, Lim Taekyu bersiap dengan 3 anak panah sekaligus. Dan segera setelah itu Lim Taekyu mulai menarik busur panahnya. Duas! Tembakan panah itu pun dilepaskan, entah itu Suho ataupun Tiel. Mereka berdua tak kesulitan sedikit pun menghindari serangan dari hunter rank S. Dalam hati Suho bergumam, "Sial, situasinya semakin rumit. Hunter Lim Taekyu juga datang untuk menangkap Lim Minchung." Kendati demikian, aku jadi mengerti Lim Taekyu tak memiliki hubungan apa-apa dengan utusan Itarim. Aku yakin dia belum menunjukkan kemampuan aslinya, dan sepertinya dia masih menahan diri. Meski Suho mengatakan seperti itu, tapi pada kenyataannya Lim Taekyu sudah serius sejak tadi. Dengan raut muka emosi, hunter rank S itu berkata, "Kedua cacenguk itu dapat menghindari semua panahku. Apa memang aku selemah itu ya? Yari, kalau aku tidak bisa melawan 2 orang sekaligus, maka aku cukup menargetkan panahku pada Minchung, karena prioritasku adalah membawanya kembali. Minchung, maafkan aku jika serangan ini membuatmu cacat seumur hidup." Dengan pemikiran itu, kini Lim Taekyu menarik kembali busurnya dengan bermodalkan 1 panah, tapi full power. Menyadari betapa berbahayanya serangan yang akan dilepaskan hunter rank S itu, Tiel bergumam, "Gawat, mana dari busur itu sangat berbahaya." Gokilnya, sesaat sebelum panah itu dilepaskan, Lim Taekyu merasa ada sosok makhluk dari belakang punggungnya. Spontan nalurinya segera bereaksi. Lim Taekyu pun membalikkan badan serta bersiap membidik sosok di belakangnya, yang dimana ternyata sosok yang dia waspadai itu hanyalah seekor goblin, dan makhluk itu adalah saman milik Suho. Lihatlah wajah bingungnya Bre, tega bener si Suho ini. Kecewa dengan hal ini, Lim Taekyu berkata, "Lah, kok bisa ada goblin di sini? Lah anjir, aku lupa." Setelah mengatakan itu, hunter gondrong tersebut segera membalikkan badannya ke arah Lim Minchung. Namun sayangnya, kedua targetnya itu sudah tidak ada lagi. Dan di saat bersamaan, goblin summon itu pun juga ikut menghilang. Sontak Lim Taekyu sangat kesal. "Sialan, sebenarnya apa sih yang kau pikirkan, Minchung?" Kegagalan menangkap wakil tersayangnya membuat Lim Taekyu memutuskan langsung menelepon ketua asosiasi hunter. Dalam via telepon itu, Lim berkata, "Maaf ketua, saya gagal membawa Lim Minchung." Mengesampingkan tentang itu, penampilan Lim Minchung tadi sangat tidak wajar. Saya menduga itu karena penggunaan dari obat stimulan. Kendati demikian, saya tadi melihat ada hunter lain yang sedang berseteru dengannya, dan sosok itu memakai topeng hitam. Mendengar tentang hal itu, Choi Jong-in pun mulai heboh sendiri. Dia bertanya, "Apa kau tadi bilang hunter bertopeng hitam? Apa penampilannya seperti seorang petarung jarak dekat kah?" Lim Taekyu yang heran menjawab, "Bagaimana kau bisa tahu itu?" Jong-in membalas, "Saat dungeon break di bandara Incheon, aku melihat hunter itu, dia bersama makhluk saman bayangan menghentikan magic beast." Sontak dari obrolan kedua pria itu membuat Jinchul mulai berkeringat dingin. Dia bergumam, "Apa maksudnya ini? Bukankah makhluk saman bayangan hanya dimiliki hunter Sung Jinwoo? Apa mungkin beliau telah kembali setelah beberapa tahun menghilang? Tapi jika memang itu benar dia, aku yakin semua masalah sepele tentang Stardust pasti sudah berakhir sejak kemarin.
Kalau begitu, mungkinkah makhluk saman itu milik Hunter Sung Suho? Panel kemudian berpindah di puncak gunung bebatuan, dan di sana Suho telah tiba dengan tatapan tajamnya, sementara Tiel dengan hahihihihi dalam kurung tawa Bernard Bear. Duel yang telah dijanjikan pun segera dimulai. Di situ Tiel bertanya, "Hoho, aku heran kenapa kau membantuku melarikan diri dari serangan Hunter Rank S tadi." Suho menjawab, "Bukankah sudah jelas? Aku hanya tidak ingin melepaskanmu. Aku yakin jika tadi kau tidak kuselamatkan, kau pasti membuang tubuh Min Sung, lalu pergi tanpa merasa bersalah kan?" Dengan mood yang lagi bahagia, Tiel bertanya kembali, "Ngomong-ngomong nih, aku beberapa kali mendengar dari para demon bahwa sosok Sang Darkness adalah makhluk yang dikenal sebagai sebutan Shadow Monarch di dunia ini ya. Jadi, apa hubunganmu dengannya?" Su menjawab, "Kau ini udah kayak Dora ya, banyak tanya aja dari tadi. Meski kau penasaran akan banyak hal, kau tak akan mendapatkan jawaban apa-apa dariku. Yang pasti di tempat ini, aku akan mengalahkanmu dan mendapatkan informasi dengan cara itu."